Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Ahlan KBRI Riyadh. Kali ini kita membahas topik yang sangat menarik dan dibutuhkan oleh seluruh tenaga kerja Indonesia khususnya di Arab Saudi, yaitu tentang nakal kafalah. Apa itu nakal kafalah? Kita sudah menghadirkan dua narasumber kita, jagoan-jagoan di urusan tenaga kerja. Yang pertama tentu adalah Bapak Dr. Suseno Hadi, Atase Tenaga Kerja KBRI Riyadh, dan newcomers di KBRI Riyadh, Pak Faiz Nugroho adalah pelaksana fungsi konsuler 2 KBRI Riyadh. Betul ya? Apa kabar nih Pak Seno, Pak Faiz? Sehat Pak? Baik, Mas. Kayaknya capek sekali nih Pak Faiz. Kenapa sibuk ya, banyak kerjaan ya? Insya Allah. Pelayan umat Manfaat. nih. Nah Pak, kita bicara tentang nakal kafalah Pak, Ya. ngobrol-ngobrol nakal kafalah. Boleh Bapak menjelaskan sedikit dulu Ya, nakal kafalah baik. itu apa Pak? Baik, jadi background nakal kafalah ini dimulai dari tahun 2021, persisnya di bulan Maret. Oke. Jadi tahun itu pemerintah kerajaan Arab Saudi meluncurkan program namanya Labor Reform Initiative. Ya. Bahasa Indonesia apa itu Pak? Reformasi ketenagakerjaan, reformasi bidang ketenagakerjaan, Labor oke. Reform Initiative. Ya. Yang salah satu isinya itu adalah keuntungan bagi para pekerja ekspat, pekerja migran dari luar, yaitu diperbolehkannya mereka untuk berpindah kafil. Jadi kafalah sponsorship itu memang sudah digunakan oleh Arab Saudi sejak lama, tetapi saat sebelum 2021 itu tidak harus tetap, tidak boleh pindah-pindah, tetapi mulai itu pemerintah memperkenankan untuk bisa pindah kafalah dengan catatan syarat-syarat dipenuhi. Oke. Jadi nakal kafalah itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesia dari nakal kafalah itu pindah kafil gitu Iya, Pak ya? transfer kafalah, transfer kafil. Transfer of kafil. Iya, atau transfer sponsor, Transfer of perpindahan sponsorship. sponsor. Oke. Betul. Oke. Nah itu sudah banyak dilakukan Pak oleh Sudah. tenaga kerja kita. Sudah. Kalau tenaga kerja kita kami belum tahu jumlahnya berapa, tapi laporan terakhir dari pemerintah Arab Saudi di tahun lalu bahwa respon nakal kafalah termasuk Labor Reform Initiative ini sangat tinggi. Saat itu ada sudah 51 ribuan. Saya kira jumlah sekarang pasti akan lebih tinggi. Oke. Jadi memang ini Labor Reform Initiative ini terbukti memang itu dibutuhkan Pak ya, disambut baik lah oleh tenaga kerja migran baik, di Saudi iya. ini. Karena itu lebih luas dan lebih mengakomodir kemauan dan kemampuan dari masing-masing para pihak. Oke. Itu syarat dan prosedurnya bagaimana Pak? Nakal kafalah. Syarat. Mungkin Mas Faiz ingin menyampaikan dulu. Terima kasih Pak Nakar, Pak Sidki. Memang menarik kalau kita membincangkan terkait dengan nakal kafalah, karena sebagaimana tadi Pak Nakar sudah sampaikan, ini adalah satu reformasi ya Pak ya, yang dilakukan oleh kebijakan Saudi. Jadi sifatnya itu pada intinya ingin memudahkan tenaga kerja kita. Nah, kalau tidak salah Pak, mungkin kalau nanti bisa kita sambil diskusi, ada dua jenis terkait dengan nakal kafalah itu. Jadi yang pertama itu adalah perpindahan dari syarikah Pak ya, antar syarikah. Itu dia. Dan nanti juga ada perpindahan antar individu. Nah, ini nanti yang memang secara data kita masih terus telusuri ya Pak. Ya. Berapa jumlah yang transfernya adalah antar syarikah dan berapa yang jumlahnya antar individu. Nah, memang kalau persyaratannya dua-duanya ada kekhasan sendiri-sendiri. Kalau yang syarikah ini adalah menggunakan platform Kiwa. Kalau yang individu ini nanti yang lebih base-nya lebih dengan platform Upshare. Ya. Oh, oke. Jadi beda platform. Ada beda platform. Hanya memang kalau terkait dengan Upshare sini yang menarik dari Arab Saudi ya. Memang Arab Saudi ini untuk satu single database-nya dibangunnya bagus. Upshare. Jadi ada beberapa hal satu data kita ini bisa memudahkan kita untuk akses ke berbagai layanan. Nah, mungkin nanti kalau terkait dengan tadi sebelumnya kami juga sempat berbincang dengan Pak Nakar, ada kriteria perusahaan ya Pak Nakar ya. Betul. Apakah perusahaan yang masuk dalam kategori warna tertentu
yang nanti ini akan berdampak pada kebijakan baru Saudi ini yang akan memudahkan yang bersangkutan atau PMI kita untuk pindah dari satu sponsor ke sponsor yang lain. Oke, jadi ini saya perlu klarifikasi dulu nih. Jadi pindah sponsor ini atau pindah simpelnya orang sering bilang kafil atau majikan itu bisa antar orang ke orang gitu ya, atau antar perusahaan ke perusahaan gitu ya. Tapi perusahaan dan orang ini bisa ini dulu bisa jadi juga perusahaan ke individu. Oh bisa juga Pak. Bisa juga. Kalau dari individu ke perusahaan bisa? Individu ke perusahaan dimungkinkan juga, juga. Tetapi kami menghimbau kalau ada perpindahan dari perusahaan ke individu, itu mohon Anda juga harus perhatikan betul calonnya, ya calon kafilnya. Walaupun secara sistem dimungkinkan, tetapi perlindungan jangka panjang Anda harus komunikasi dengan KBRI. Karena selama ini kita tidak pernah tahu. Awalnya kita tahunya seseorang itu terdaftar dalam kafil perusahaan, tapi kok setelah beberapa tahun ternyata kafilnya bukan. Dan tadi pindahnya ada 2 platform yang harus dipakai. Satu Kiwa, Q ya, tulisannya QIWA. WA itu untuk perusahaan dengan perusahaan, dan untuk yang individu dengan individu pakainya Abshir. Ya. Sebenarnya simpelnya begini Pak Sidki, semua memang ada syaratnya ya. Jadi orang yang mau pindah itu bagi pandangan pemerintah mensyaratkan bahwa kedua sponsor ini yang mau dari awal, sponsor awal dan sponsor yang mau pindah ini ada kepastian bahwa mereka ini benar-benar mampu dan mau untuk bisa melangsungkan perpindahan tersebut. Gimana Pak cara tahunya Pak? Cara tahunya tadi Pak Faiz memberitahu ada platform yang bisa mengecek secara otomatis. Jadi pemerintah Arab Saudi telah memberikan kriteria-kriteria bagi mereka yang sudah terregister di dalam platform pemerintah, baik kafil atau syarikah, dia bisa melakukan kafalah atau tidak, itu sudah secara otomatis. Selain tadi misalnya kalau perusahaannya tergolong warna merah, baik itu yang mau memindahkan ataukah yang mau menerima, otomatis itu tidak bisa. Contohnya gini Pak, saya misalnya pekerja syarikah nih, ingin pindah kafil ke syarikah lain. Nah itu saya ingin menyelidiki perusahaan baru itu, tempat saya akan pindah itu, lihatnya di mana? Di Kiwa? Bukan. Jadi ada link dari Ministry of Labor, nanti mungkin disampaikan di. Atau bisa lihat di sini ya. Nanti kita akan tampilkan di sini. Ini Ministry of Labor, linknya bisa cek di sini. Bisa cek di situ. Selama Anda memiliki iqamah atau nomor paspor, Anda bisa cek status perpindahan Anda dan status tujuan dari kafil yang Anda tuju di situ. Oke. Kalau misalnya kita nggak punya iqamah gimana Pak? Misalnya nih Pak Faiz, Pak Seno nih, saya baru datang ke sini. Ini kasus mungkin juga banyak dialami oleh saudara-saudara kita, pakai visa amal, pakai visa kerja. Itu kan cuma 90 hari ya. Sudah lewat 90 hari sampai 5 bulan, 9 bulan, setahun tidak dibuatkan iqamah dan tidak diperlakukan baik. Pekerjaannya itu tidak sesuai kontrak, tidak digaji, tidak libur, tidak lembur dan sebagainya. Nah itu bisa pindah kafalah Pak ya? Bisa ya? Bisa sekali. Tapi nggak punya iqamah? Bisa juga. Bisa juga. Itu karena tahun kemarin, tahun 2022 akhir, itu pemerintah Arab Saudi meluncurkan surat edaran. Apabila dalam kondisi tertentu, di sini saya catat sudah ada 10 keadaan di mana tenaga kerja dari luar bisa pindah kafalah tanpa sepengetahuan kafil yang pertama, ya. Tanpa sepengetahuan kafil. Kita pernah bahas itu juga kan Pak ya, di live sebelumnya ya. Ada di konten KBRI juga, bisa dicek itu syarat-syarat pindah kafil tanpa izin, tanpa izin majikan lama. Itu ada di Instagramnya KBRI. Itu. Jadi dan sekarang yang terpenting adalah bagaimana pekerja itu bisa menemukan calon kafil yang baik dan yang mau menerima. Karena untuk bisa menerima kafil, dia tidak hanya
mau menerima saja, tapi juga harus mau membayar biayanya. Dia harus mampu berarti secara Iya, ekonomi ya. Iya, itu kalau secara keseluruhan dari sistem Arab Saudi yang menilai. Tapi proses perpindahannya itu sendiri ada struktur biaya formal yang harus dia bayarkan. Itu penting tuh. Itu penting. Ini bicara masalah biaya tadi Pak, sudah disinggung masalah biaya. Banyak orang yang sempat tanya juga ke saya, padahal saya nggak menangani isu tenaga kerja. Dia ada biaya standar atau resminya tidak untuk nakal kafala ini? Mas Faiz. Atau Mas Faiz? Kalau tidak salah ingat, jadi nanti biasanya di form pindah, terutama misalkan yang dari Jawa Z ya, ada form yang dia akan menuliskan, ada yang dicentang tuh kayak perpindahan keberapa. Jadi apa? Perpindahan pertama, kedua atau ketiga. Ya. Kalau biasanya perpindahan pertama sekitar 2.000 rial Pak ya. Betul. Nanti Itu yang resmi itu 2.000 rial. Yang perpindahan berikutnya naik 2 kali lipat ya. Iya, 4.000. 4.000. Yang ketiga nanti sekitar 6.000. 6.000, betul. Hanya memang yang menarik adalah tadi yang disampaikan Pak Sidki juga, bahwasanya poin ketika seorang PMI kita bekerja tiba mungkin sudah setahun tidak dibuatkan iqomah, perlakuan tidak baik, justru inilah kata kunci dari kebijakan Saudi ini Pak. Betul. Karena di sini adalah kalau kita lihat sebenarnya kan sejarah terkait dengan kafalah ini adalah sebenarnya hampir seperti kebijakan sponsor, kebijakan imigrasi di semua negara di dunia. Tapi memang Saudi ini atau negara-negara Timur Tengah punya kekhasan terkait dengan agak berbeda mungkin dengan negara-negara lain. Jadi sebenarnya yang dilakukan kafalah ini adalah distribusi tanggung jawab dari negara kepada seseorang, hanya secara manajemen monitornya dimudahkan perseorangan. Tapi kalau saat ini kan kebijakan ini mungkin baru berjalan 2021, jadi mungkin ini 2023 kita lihat ini sepertinya akan mengarah kepada satu kebebasan individu untuk menentukan mobilitas dia bekerja. Ini yang ketika ada perlakuan tidak baik dan sebagainya, ini yang memungkinkan seseorang mengurus kasusnya secara mandiri. Mungkin nanti Pak Atnaker juga beliau punya pengalaman yang sangat banyak. Ada beberapa kasus yang kita tangani, terutama kasus ketenaga kerjaan yang dia tidak memperoleh pengaduan, tidak memperoleh gaji atau mungkin gajinya terlambat atau mungkin ada permasalahan dengan sesama teman kerja. Jadi sifatnya dia akan mengurus itu secara mandiri ke maktab amal. Itu menarik. Tapi saya mau tanya dulu tuh. Tadi Atum sudah bilang perpindahan pertama 2.000, perpindahan kedua 4.000. Sampai berapa banyak perpindahannya? Kalau naik 2.000 gitu? Itu tidak ada kejelasan ya. Tapi yang jelas tertulis itu ya tadi 2.000, 4.000, 6.000. Apakah yang bayar siapa? Harusnya yang bayar itu kafilnya. Karena kafil barunya. Either kafil barunya atau kafil lamanya. Tapi kalau dari pandangan saya kayak kafil lama juga tidak akan mau mengeluarkan pembiayaan itu saya kira karena dia biasanya ditanggung oleh kafil baru ya. Iya. Dan ini ada satu menarik tantangan ini bagi PMI pekerja migran yang ingin pindah kafil. Kan dia harus mencari kafil dulu kan. Nah ini tantangannya biasanya Pak, saya orang baru, tidak punya kenalan, tidak punya jaringan. Ini yang sering menjadi problematik untuk dapat kafil yang baru. Ya. Kecuali kalau PMI tersebut itu memang benar mandiri, dia memang sudah membangun jaringan dengan teman-teman sesama Indonesia, sesama asosiasi, perkumpulan, itu akan lebih bagus. Jadi dia akan tahu. Nah Pak Faiz, sekarang kita bicara lebih teknis Pak Faiz. Contohnya prakteknya gimana pindah kafil itu? Ini mungkin penonton kita ada yang mau pindah kafil, tapi biar dijelaskan step by step, langkah per langkahnya bagaimana. Boleh. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Atnaker, memang ada beberapa hal ya yang sebelum kita meyakinkan kita pindah kafil. Karena yang satu, jangan sampai kafil yang pertama ini atau yang kedua ini sebenarnya lebih merugikan daripada yang pertama. Ini yang harus dipastikan. Jadi jangan sampai keluar mulut buaya masuk keluar kacan gitu ya. Sama aja bohong. Karena bisa jadi mungkin dapat info dari teman-teman, di sana kerjanya lebih enak. Cuma ternyata kita tidak tahu ada masalah lain. Jadi itu betul-betul informasinya harus dipastikan dahulu. Nah kalau secara teknis sebenarnya Saudi ini sudah memudahkan by aplikasi. Artinya ada
aplikasi untuk mengecek bagaimana posisi iqomah dia, izin tinggal dia dan sebagainya. Nah, setelah itu Aplikasinya apa? aplikasinya nanti bisa Oh, di dicek sini, ya, di Bapak sini, ini. cek ke sini. Nah, Itu link ya, jadi ada link ada Ministry of linknya, Labor. Ministry of Labor Ya, yang bisa Kementerian Tenaga dicek Kerja. mengenai status dan sebagainya. Nah, yang kedua tentu saja selain aplikasi kita bisa memanfaatkan informasi tadi disampaikan Pak Nakar, jaringan-jaringan orang Indonesia. Bagaimana sih sebenarnya kita tanya langsung orang yang sudah kerja di sana seperti apa. Kita harus bandingkan betul apakah masalah gaji, bukan hanya gaji tapi kesempatan untuk apa ya istirahatnya apakah ada dan sebagainya. Nah, yang kedua kalau secara teknis nanti biasanya ada kita membuat surat, artinya majikan yang membuat surat bahwasanya istilahnya majikan pertama tidak berkeberatan untuk melepas PMI tersebut untuk bekerja ke majikan selanjutnya. Kalau di perusahaan biasanya nanti perlu ada kopnya, terus nanti ada stempel dan tanda tangannya. Nah, sesudah nanti memperoleh ini, nanti bisa untuk syarikat nanti masuk ke aplikasi ya, platform Kiwa itu untuk memastikan nanti adalah persetujuan dari kafil pertamanya sudah keluar, lalu nanti akhirnya adalah persetujuan dari kafil yang kedua yang akan menerima juga sudah keluar. Nanti setelah proses dan sebagainya, barulah segala atau bentuk praktek yang untuk izin tinggal nanti akan diambil oleh kafil yang kedua. Tanya. Itu sebetulnya pindah kafil itu pekerjaannya tenaga kerja atau pekerjaannya kafil ya yang tadi mengerjakan tadi tuh, dia harus begini harus begitu, itu siapa yang harus mengerjakan? Kalau prakteknya ini kan sebenarnya setiap individu akan punya aplikasi sendiri di HP masing-masing. Oh, jadi bisa di HP. Betul. Kiwa itu bisa di-download di HP. Bisa. Oke. Tapi ini juga mungkin agak nambah sedikit ya Pak, mungkin terkait dengan perlindungan, karena terkait dengan perlindungan ini perlu hati-hati adalah berapa kafil itu yang mungkin ada kan kafil yang nakal dan sebagainya itu dia bisa tuh ngambil HP-nya kita pekerja, artinya bisa nanti ada pelaporan dan sebagainya di otak-atik. Jadi harus hati-hati juga memegang HP-nya, dipastikan sign out kalau takutnya nanti masuk dan sebagainya. Nah, artinya nanti ada porsi untuk individu memproses, ada porsi kafil pertama memproses. Oh, jadi semuanya bareng-bareng. Jadi bukan hanya kafil yang melakukan proses itu, tapi juga pekerja itu juga tetap ada aktif untuk mengurus di Kiwa itu ya. Betul, secara aktif akan seperti itu. Saya menambahkan, Mas Siki, ini berdasarkan kasus yang kami terima ya. Jadi perpindahan kafil ini bukan hak dari seorang pekerja. Bukan hak. Ini catatan ini apa? Jadi karena prosesnya diperbolehkan, tapi dengan catatan. Kasusnya banyak pekerja kita itu ya, laporan yang masuk ya, dia ingin berpindah sesuai keinginan hatinya. Dan dia menilai bahwa kafil yang sekarang ini, waduh tidak cocok Pak, saya tidak enak, saya mau pindah aja deh. Nah, itu nggak bisa gitu. Itu harus dilihat dari perjanjian kerjanya. Hati-hati. Jadi kalau kafil yang pertama ini dinyatakan tidak bermasalah oleh pemerintah dan Anda memaksakan mau pindah, walaupun yang kafil barunya itu siap membiayai, maka Anda harus baca perjanjian kerja itu. Ketika masa perjanjian kerja belum selesai dan tidak bermasalah tapi Anda memaksakan pindah, di situ ada klausul-klausul yang mungkin terkait dengan penalti karena masa kontrak tidak diselesaikan. Bisa jadi seseorang itu akan terkena denda, biaya rekrutmen yang telah dikeluarkan oleh kafil yang pertama. Bisa jadi juga dia sudah di state di perjanjian kerja itu dia harus membayar sejumlah uang ketika perjanjian kerjanya tidak dipenuhi. Jadi penting sekali itu membaca perjanjian kerja. Penting. Perjanjian kerja itu biasanya kontraknya 2 tahun ya Pak ya? 2 tahun, kerjanya 2 tahun. Jadi bisa pindah setelah 2 tahun. Itu officialnya demikian. Iya, normalnya begitu normalnya, Pak ya, idealnya begitu. ya. Tetapi dalam perjalanan kan karena satu dan lain hal, mungkin karena masalah internal, terus jadi ketidakcocokan hubungan, terus satu pihak memaksakan, saya mau pindah saja deh. Nah, itu harus diperhatikan perjanjian. Kalau enggak nanti akan merugikan diri sendiri. Dan ada hal yang perlu dicatat tadi yang di awal sudah kita sampaikan bahwa ada 10 keadaan tadi. Kalau Anda memenuhi keadaan 10
keadaan tadi, misalnya gaji tidak dibayar 3 bulan berturut-turut, Satu. sponsornya tidak memperbarui izin tinggal, 2. ya. Itu tidak memperbarui izin tinggal, apalagi tidak membuatkan ya Pak? Iya, apalagi tidak membuatkan. Itu bisa pindah tanpa izin? Bisa pindah sebelum masa kontrak berakhir? Sebelum masa kontrak berakhir, tanpa sepengetahuan kafil yang pertama. 3. Ya. Kemudian ketersediaan sponsor yang disewa dalam status merah. Artinya yang mengkafili yang pertama ini ternyata dalam statusnya merah, dinyatakan merah oleh pemerintah. Merah itu artinya apa? Merah itu artinya dia tidak capable untuk memiliki mengkafili seseorang. Ya, itu bisa jadi proporsi tenaga Saudi dengan tenaga Indonesianya tidak cocok, bisa jadi kemampuan finansialnya juga bermasalah. Ya. Kemudian laporan palsu, karena ini juga sering. Jadi seseorang dilaporkan ke pihak pemerintah bahwa dia telah kabur, padahal kenyataannya tidak. Kalau itu kejadiannya, maka Anda bisa langsung pindah kafil tanpa izin. Kemudian yang kelima, Anda ditugaskan pada keadaan yang berbahaya, yang tidak mungkin. Misalnya Anda seorang pekerja kafe, tapi Anda disuruh masuk dalam tangki untuk membersihkan, tangki bahan bakar, confined space. Itu ada ceritanya begitu Pak? Ada. Confined space itu adalah spesial tempat kerja yang khusus yang harus memerlukan prosedur keselamatan yang hati-hati. Terus? Kemudian bila terbukti bahwa majikan atau anggota keluarga menganiaya. Nah, menganiaya ini juga nanti diputuskan oleh laporan kepolisian. Karena di situ ada pemukulan, ada luka yang bisa dilihat. Kemudian jika terdapat pengaduan dari pekerja rumah tangga dan tidak dapat membuktikan alasan terhadap laporan palsu, itu juga bisa. Majikan gagal menyelesaikan perselisihan. Kemudian jika otoritas berwenang merekomendasikan, ya. Dan yang terakhir, jika pemberi kerja absen pada panggilan pemerintah. Artinya dia bermasalah, dilaporkan, kemudian dia beberapa kali undangan sidang kok tidak itu bisa pindah kafil secara mandiri tadi. Secara tanpa izin, artinya tanpa izin dari pihak pertama. Tapi catatannya tadi memang kemampuan kita untuk menemukan kafil yang baru, yang lebih baik dalam tanda kutip dalam penilaian pemerintah, ini jadi tantangan masing-masing. Terus gimana Pak Faiz? Menambahkan dari Pak Seno, betul sekali kalau dari sisi pengaduan kasus, kita seringkali menemukan pengaduan dari Indonesia misalkan, yang sifatnya sekarang bulan November ya, bulan Maret 2023 dia baru tiba. Terus ada pengaduan dari Indonesia mengatakan, ini minta dipulangkan. Nah, padahal kalau secara perjanjian kerja kan belum selesai. Dan setelah kita, biasanya pengaduan itu jelas kita terima, kita sampaikan pada case officer, kita pastikan case officer itu untuk menindaklanjutin. Biasanya akan dicek kalau dia ada ke syarikah, kita cek ke perwakilan syarikahnya, atau misalkan dia kerja di satu rumah, kita akan pastikan. Terkadang kan memang kenapa ini bisa ada pengaduan, biasanya ada kontak dari yang bersangkutan, dari PMI ke orang Indonesia, ke keluarganya. Nah, disitulah memang kita melihat namanya jauh dari keluarga, ada satu yang memang betul itu bermasalah. Kafilnya mungkin kurang perhatian dan sebagainya. Tapi ada beberapa yang kita temui sifatnya ketidaksiapan bekerja dari PMI tersebut. Nah, disitulah memang tadi disampaikan Pak Atnaker, perlunya untuk melihat lagi kontrak. Artinya kalau bisa kita tarik lebih mundur lagi sebelum berangkat Pak ya, mungkin perlu memastikan kesiapan bekerja itu bukan hanya ngelihat nanti dapat uang dan sebagainya, tapi apakah secara budaya ada kesiapan untuk bekerja, dan karena sisi pekerjaannya mungkin apakah dia memiliki skill dan sebagainya, kesehatan. Betul. Tapi ini saya ingin kembali ke tadi tempat teknis nakal kafalah tadi. Jadi kelihatannya kan saya nggak tahu, saya belum pernah nakal kafalah Pak, saya sendiri Pak. Itu saya belum kebayang. Bahaya kalau nakal kafalah. Jangan ya Pak. Jangan. Saya nakal kafalah Bapak aja kafilnya gitu, nggak bisa ya. Nah terus kalau misalnya ini kelihatannya kok agak rumit karena saya belum pernah. KBRI bisa bantu nggak itu untuk nakal kafalah tadi? Saya mengadu misalnya Pak Faiz, saya mau pindah majikan, tolong dibantu KBRI, itu bisa nggak KBRI bantu? Pada prinsipnya platform ini dibikin untuk memudahkan. Platform Kiwa dan Absyir tadi ya? Absyir memudahkan, artinya secara individu sebenarnya sudah bisa diproses sendiri. Artinya gampang? Artinya sudah mudah secara sistem. Memang ada beberapa yang sifatnya mungkin pakai bahasa Arab dan sebagainya. Ada bahasa Inggrisnya nggak?
Nah, Ada. Ada ya? Ada, Pak? Ada juga Pak ya. Nah, tapi individu ini sebenarnya bisa berapa yang kita temui, berapa mereka sudah melakukan proses mandiri. Artinya mereka proses, tanya ke temannya dan sebagainya. Tapi ya kalau misalkan memang diperlukan misalkan untuk pengaduan ya artinya silahkan kita akan bantu dampingkan. Karena sifat teknis ya hanya mungkin menanyakan sifatnya apa dan sebagainya. Tapi Caranya gimana Pak kalau mau KBRI? Jadi KBRI mau bantuin? Ini boleh saya menambahkan? Ya gimana? maaf Pak, karena memang ini kasus sering ya. Jadi pertama bagi para PMI, kawan-kawan PMI yang ingin nakal kafalah, Anda harus melakukan sendiri dulu dengan datang ke maktab amal. Di sana ada customer service atau pelayanan ya, petugas pelayanan, tanyakan, ceritakan kondisi Anda yang sebenarnya dan mengapa Anda ingin pindah. Tanya Pak. Ya. Jadi kita ngurus lewat Absyir atau Kiwa dulu atau ke maktab amal dulu? Kalau Anda tidak mampu mengurus melalui Absyir atau Kiwa, datang ke maktab amal. Saya yakin di sana ada yang memfasilitasi ya. Saya dengar di maktab amal banyak calo Pak di depan itu untuk yang ngurusin. Memang itu nyata keadaan itu dan jumlahnya banyak ya. Ini juga harus hati-hati kawan-kawan PMI apakah harus memakai calo atau tidak. Kalau dari sisi kami harus mandiri. Harus mandiri itu artinya memang harus mencari tahu. Karena kalau Anda memutuskan untuk meminta bantuan seseorang, berarti resiko sudah ada di tangan Anda. Resiko Anda keluar duit. Ya, resiko keluar duit, resiko Anda dibohongi dan lain sebagainya. Maka Anda harus benar-benar mandiri karena kerajaan memang sudah memberikan platform yang user friendly barangkali ya. Jika tinggal kemampuan Anda untuk menilai bahwa saya bisa pindah secara mandiri atau tidak itu Anda harus siap resikonya. Yang tadi Pak Faiz bilang itu, jadi memang ada di Labor Reform Initiative itu, jadi memandirikan. Jadi bukan tanggung jawab semuanya kafil atau syarikah, tapi menjadi tanggung jawab masing-masing gitu Pak ya. Iya, lebih demikian, mengedukasi setiap pekerja yang masuk di Kerajaan Arab Saudi diharapkan memang mau tidak mau, bisa tidak bisa, dia harus engage dengan aturan. Engage itu apa? Harus benar-benar terlibat dan menguasai dan mau tahu tentang aturan-aturan yang ditegakkan di pemerintahan, di kerajaan. Itu harus diketahui sebelum berangkat juga ya, sebelum Pak? Berangkat, ya. Kalau Anda tidak tahu, silakan baru menghubungi hotline KBRI. Ini iklan dulu, sebentar. Ini masa hotline hotline-nya nih. Dicatat hotline-nya, nomornya itu harus ada di masing-masing HP, nomor hotline KBRI. Nomor hotline wajib ada di HP masing-masing ya. Tadi lanjut Pak. Dan untuk hotline ini jawabannya tentu nanti membutuhkan waktu ya kawan-kawan, karena hotline kan ada petugas khusus yang memang mereka hanya menerima pengaduan. Ini mohon pengertian dari kawan-kawan PMI. Jadi mungkin tidak bisa direspon cepat, tapi ada waktu yang dia harus. Oke, ini terakhir Pak, ini pertanyaan terakhir nih. Tentang hotline, Bapak sudah singgung masalah hotline. Hotline itu sering nggak dijawab. Sekarang gimana Pak? Lebih baik atau gimana Pak? Ini dua-duanya nanti saya jawab ya. Mungkin Pak Faiz dulu deh. Ya Pak Faiz. Artinya ini adalah pengaduan yang sudah sering disampaikan oleh PM kita. Nah, di sini Pak Dubes dan juga sudah dengan Pak KPW, Pak Nakar dan tim pelindungan dan juga dari Pak Desam juga sudah mengarahkan untuk kita meningkatkan kapasitas hotline kita. Nah, kita insya Allah ini kan sedang dalam proses, artinya mereformasi juga, kita nggak mau kalah dengan Saudi juga. Kita melakukan reformasi upaya-upaya pelayanan dan pelindungan kita. Salah satunya hotline kita insya Allah siap, tapi memang artinya karena kapasitasnya petugasnya mungkin lebih banyak kapasitas pengaduannya. Jadi nanti kita akan catat semua, tapi memang kita membutuhkan waktu untuk merespon itu. Saya kira itu jawaban yang tepat itu, karena memang jumlah aduan jauh lebih banyak daripada. Berapa banyak sih Pak? Kalau rata-rata kami hitung ya, WA maupun telepon itu bisa 100 lebih lah, 100 sampai 200 itu. Per hari pengaduan. Petugasnya ada berapa Pak? Petugasnya sementara dulu ada 1, tapi sekarang kita baru dalam proses untuk 3 ya Mas ya. 3. Jadi harapannya semoga bisa lebih melayani dengan prima dan bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat
kawan-kawan PMI. Oke, sip, baik. Terima kasih Bapak-Bapak. Saya kira itu yang obrolan kita pada hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Insya Allah. Mungkin sebelum ditutup Pak, mungkin Bapak ada yang mau disampaikan untuk himbauan-himbauan. Iya. Kawan-kawan PMI yang saya sayangi, dari kawan-kawan adalah duta bangsa Republik Indonesia yang harus menunjukkan kemandirian dan kemampuan untuk bisa lebih baik dalam berkiprah di Arab Saudi ini. Ya, saya berharap Anda semakin hari semakin bisa mandiri dan semakin sukses untuk bisa menjadi pekerja migran di Arab Saudi. Selamat bekerja. Oke, Pak Faiz, ke sana Pak. Siap. Pada akhirnya dari teman-teman berupaya mencari penghidupan yang baik. Artinya penghidupan yang baik, rezeki itu kan di tangan yang membuat kehidupan, artinya Tuhan Allah. Apapun kondisinya kita sesuaikan. Artinya di Saudi ini mungkin kondisinya berbeda dengan di Indonesia, kulturnya juga berbeda. Penyesuaian baik sistem atau mungkin kultur, tapi yang paling penting jangan lupakan kontak dengan keluarga di Indonesia, dengan teman-teman Indonesia yang ada di Arab Saudi. Oke, siap. Terima kasih Pak Suseno, Bapak atas tenaga kerja, dan Pak Faiz Nugroho, pelaksana konsuler 2 KBRI Riyadh. Itu obrolan kita hari ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan podcast kita pada episode berikutnya. Topiknya mau tentang apa? Jangan lupa komen di bawah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.